Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Magenta English Course. Pada kesempatan kali ini saya kembali membahas tentang verb atau kata kerja. Dan pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang verb atau kata kerja, yakni tentang definisi atau function atau form atau bentuk daripada kata kerja itu seperti apa. Dan sekarang saya akan membahas tentang kata kerja, yakni objective case dan semantic case. Oke, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini biar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Oke, 3, 2, 1, let's go. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan yang telah saya sediakan di sini, yakni tentang objective case. Objective case maksudnya di sini adalah kandungan objek, dan di sini kandungan objek atau objective case dibagi menjadi dua. Yang pertama with object dan yang kedua without object. With object artinya di sini adalah bersama objek atau membutuhkan objek. Dengan kata kerjanya berarti dia transitif. Oke, yang kedua di sini without object. Without object di sini adalah tanpa objek atau tidak membutuhkan objek. Dan di sini kata kerjanya adalah intransitif. Oke, with object kata kerjanya yakni transitif, with object kata kerjanya yakni intransitif. Oke guys, biar lebih jelas kita langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari with object. Oke, with object di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini monotransitive verb dan yang kedua ditransitive verb. Monotransitive verb artinya adalah jika kita lihat dari segi definisinya di sini adalah kata kerja transitif yang memiliki satu objek. Oke, dan di sini WO-nya atau volanya subjek. Terus MB ini singkatan daripada monotransitive verb. Lalu DO, apa itu DO? DO ini singkatan daripada direct object. Apa? Direct object. Lagi sekali di sini WO atau polanya monotransitive verb ialah subject, MV atau monotransitive verb, lalu direct object. Selanjutnya yang kedua ditransitive verb. Ditransitive verb di sini kalau dilihat dari segi definisinya, kata kerja transitif yang memiliki dua objek. Monotransitive verb di sini satu objek, kalau ditransitive verb ia memiliki dua objek. Dengan WO-nya atau pola daripada ditransitive verb di sini adalah subjek, DV atau ditransitive verb, lalu IO, setelah itu baru DO. Apa itu IO? IO ini adalah indirect object dan DO ini adalah direct object. Dan biasanya monotransitive verb ini disingkat dengan MP seperti ini, dan yang kedua ditransitive verb ini disingkat dengan DB. Oke. Selanjutnya di sini ditransitive verb. Bagi teman-teman yang mau menguasai TOEFL atau grammar untuk menghafal ditransitive verb ini. Oke, di sini yang pertama yakni ask, bring, buy, cost, get, give, make, lend, live, after, owe, fast, pay, play, promise, read, refuse, say. Send, sell, show, sing, take, teach, tell, write, wish. Oke, selanjutnya di sini ada contoh. Contoh yang pertama saya membaca buku, dan yang kedua saya berenang, yang ketiga saya membeli mobil, yang keempat saya membelikan Khalid mobil, dan yang kelima saya membeli mobil untuk Khalid. Oke guys, biar lebih jelas kita langsung saja bahas soal yang pertama ini, yakni saya membaca buku.
Saya membaca buku. Langkah pertama kita harus mengetahui atau menentukan subjek dan verb. Verb dan subjek. Oke, kita cari kata kerja terlebih dahulu. Kira-kira di sini yang mana yang bisa dijadikan verb dan subjek? Oke, di sini subjek atau verbnya adalah membaca. Oke, membaca. Oke, jika kita sudah menemukan kata kerja, pasti dia memiliki subjek. Jika tidak ada subjek, berarti ini membaca ini bukan kata kerja. Dan di sini kebetulan saya ini bisa dijadikan sebagai subjek, maka membaca ini dia sebagai verb. Oke, subjek, verb. Buku ini dia sebagai objek. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwasanya yang bisa dijadikan objek adalah noun, pronoun, non phrase. Apa? Noun, pronoun, non phrase. Dan di sini buku ini adalah benda, maka jika dia benda, dia bisa dijadikan objek. Jadi saya membaca buku ini merupakan berobjek atau dia membutuhkan objek. Objeknya di sini yakni buku. Berarti di sini kita tulis objek atau berobjek. Oke, dia berobjek. Saya membaca buku, objeknya yakni buku. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Saya membaca buku. Saya membaca buku. Saya yakni I. Oke, membaca yakni read. Oke, read. Oke, I read. Dan buku yakni book. Oke, a book. Oke, yakni book. I read a book. I read a book. I read a book. Di sini tadi kata kerjanya adalah read dan I ini dia sebagai subjek. Dan a book ini a book dia sebagai objek. Dari mana kita mengetahui a book ini dia bisa sebagai objek? Kita tentukan dulu head dan modifier terlebih dahulu. Oke, di sini headnya adalah book. Oke, headnya adalah book dan modifiernya adalah atau artikel Nah, apa ini maksud dengan head di sini sama modifier? Head di sini maksudnya adalah yang diterangkan atau yang dijelaskan. Yang dijelaskan oleh apa atau siapa? Yang menjelaskan di sini adalah ini, yakni artikel. Berarti M ini artinya modifier. Yang artinya modifier adalah sebagai penjelas atau menjelaskan si head. Oke, langkah selanjutnya baru kita mencari kelas kata daripada book ini, yakni book ini kelas katanya ini noun atau benda, dan ini kelas katanya yakni adjektif. Oke, adjektif. Adjektif bisakah menjelaskan atau menerangkan noun atau kata benda? Bisa. Karena tugas daripada adjektif ini adalah menjelaskan benda, dan verb atau adverb tugasnya menerangkan avas. Apa itu avas? Avas itu singkatan daripada adverb, verb, terus adjektif dan sentence. Itu yang bisa dijelaskan oleh adverb sendiri. Dan di sini adjektif bisa menjelaskan noun, maka a book ini merupakan rangkaian daripada noun phrase. Oke, noun phrase. Nah, yang dimana noun phrase ini dia bisa dijadikan objek atau bisa sebagai objek. Berarti di sini I read book ini dia memiliki objek. Berarti
Saya membaca buku, jadi objek. I read book di sini adalah with object. Apa? With object. Saya singkat dengan object. OBJ. Oke, with object. Oke, selanjutnya di sini soal yang kedua. Soal yang kedua di sini saya berenang. Saya berenang. Di sini langkah pertama seperti biasa kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Kira-kira di sini kata kerjanya yang mana? Oke, kata kerjanya di sini adalah berenang. Oke, berenang. Lalu saya ini dia sebagai subjek. Karena jika kita sudah menemukan kata kerja, maka dia pasti memiliki subjek. Jika dia di sini tidak ada subjek, maka berenang ini dia bukan kata kerja. Dan di sini dia tidak memiliki objek. Maka di sini artinya tak berobjek. Oke. Tak berobjek. Oke, tak berobjek. Saya singkat dengan OBJ. Oke, tak berobjek. Saya berenang, berarti dia tak berobjek. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya saya berenang? Saya berenang, bahasa Inggrisnya di sini adalah I swim. Apa? I swim. I swim. I swim. Oke, I swim. I swim. Nah, ini tidak ada objek. Di sini kata kerjanya tadi yakni swim dan subjeknya yakni I. Berarti di sini without object. Berarti ini without object. Without object. Sorry, ini huruf U, without object. Oke, without object. Without object. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Di sini saya membeli mobil. Saya membeli mobil. Langkah pertama kita harus cari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kira-kira yang mana kata kerja dan yang mana subjek? Di sini kata kerjanya yakni membeli. Yakni verb, dan saya ini dia sebagai subjek, dan mobil ini sebagai objek. Saya membeli mobil. Saya membeli mobil. Saya membeli mobil, mobilnya ini dia sebagai objek, maka objek di sini yang dinamakan atau objek di sinilah yang dinamakan dengan direct object yang biasanya disingkat dengan DO. Oke, DO, direct object. Bagaimana bahasa Inggrisnya saya membeli mobil? Bahasa Inggrisnya yakni I buy car. Oke, I buy a car. I buy car. I buy a car. I buy a car. I buy a car. Kata kerjanya di sini yakni buy, subjeknya yakni I, oke, objeknya yakni a car, karena car ini adalah benda dan ini adalah adjektif, maka ini merupakan rangkaian daripada noun phrase.
Jika non-phrase dia bisa sebagai objek. Berarti ini namanya objek DO, direct object. Oke. Direct object DO. Oke, selanjutnya soal yang keempat, yakni saya membelikan Khalid mobil. Saya membelikan Khalid mobil. Langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni membelikan. Oke, membeli. Ini verb dan saya dia sebagai subjek. Khalid mobil. Nah, di sini ada Khalid dan mobil. Ada nama orang atau person, ada juga nama person atau benda. Maka Khalid ini dia sebagai objek dan mobil juga dia sebagai objek. Dan di sini saya membelikan Khalid mobil, dia memiliki dua objek. Yang pertama Khalid dan mobil. Dan di sini objek atau direct objeknya di sini yakni mobil. Berarti di sini DO. Oke, di sini DO. Di sini IO. Oke. Di sini IO. Di sini indirect object, di sini direct object. Bagaimana bahasa Inggrisnya saya membelikan Khalid mobil? Oke, saya yakni I membelikan yakni I buy. Oke, I buy Khalid. Oke, Khalid Oke, Khalid a car. Oke. I buy Khalid a car. I buy Khalid a car. I buy Khalid a car. Di sini tadi kata kerjanya yakni buy. Ini kata kerja dan ini sebagai subjek. Khalid dia sebagai objek, a car dia sebagai objek. Tetapi di sini a car ini dia sebagai objek DO. Apa itu DO? DO itu singkatan daripada direct object. Oke, DO. Dan Khalid ini yakni IO. Apa itu IO? IO itu indirect object. Oke, indirect object. Berarti I buy Khalid a car. Ini IO, ini DO. Oke, selanjutnya saya membeli mobil untuk Khalid. Saya membeli mobil untuk Khalid. Langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni membeli. Oke, membeli. Kata kerjanya yakni membeli. Dan saya dia sebagai subjek. Mobil dia sebagai objek. Dan untuk Khalid dia sebagai objek juga. Berarti di sini dia memiliki dua objek. Nah, di sini ada mobil. Di mobil ini dia sebagai DO atau direct object. Lagi sekali, mobil di sini dia sebagai DO atau direct object. Dan untuk Khalid ini dia sebagai IO, yakni indirect object. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya saya membeli mobil untuk Khalid? Saya membeli mobil untuk Khalid. Saya yakni I. Oke, membeli yakni buy. Oke, buy. I buy a car. Oke, a car.
I buy a car untuk holiday. Berarti for holiday. Oke, for holiday. For holiday. I buy a car for holiday. I buy a car for holiday. Di sini tadi kata kerjanya yakni buy. I buy ini kata kerja. I di sini dia sebagai subjek. Car dia merupakan rangkaian non phrase. Oke, karena di sini car dia benda. Ini artikel dia adjektif, maka dia merupakan rangkaian daripada non phrase. Berarti a car ini dia sebagai objek. Oke, selanjutnya di sini for holiday. For holiday di sini dia sebagai adverb atau rangkaian daripada PP. Oke, PP. Apa itu PP? PP ini singkatan daripada prepositional phrase yang dimana di sini for ini adalah preposition dan holiday di sini dia benda atau noun, dan for ini preposition dia tidak bisa menjelaskan noun atau si holiday di sini, tetapi dia membutuhkan object of phrase berupa noun, pronoun, non phrase, dan di sini noun. Maka for holiday di sini dia sebagai io. Apa? Dia sebagai io. Dan a car ini dia sebagai do. Oke, do. Direct object, dan di sini indirect object. Dan for di sini bisa kita gunakan to dan bisa juga kita gunakan for. Boleh digunakan for atau boleh menggunakan to. Oke. Jadi di sini ini direct object dan di sini indirect object. Subject, verb, do, io. Oke, itulah pembahasan atau jawaban dari soal yang pertama sampai soal yang kelima, yakni tentang objek dan without object, dan io dan do dan io. Selanjutnya without object. Tadi kita membahas tentang with object, yaitu dengan berobjek. Dan di sini without object, tak berobjek. Without object atau tak berobjek di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama non-linking verb dan linking verb. Dan biasanya di sini kita singkat dengan NLB kalau non-linking verb. Linking verb disingkat dengan LB. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama di sini non-linking verb. Non-linking verb, jika kita lihat dari segi definisinya, di sini ialah kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan pelengkap subjek. Oke, pelengkap subjek atau complement of subject atau subjective complement. Oke, dan di sini WO-nya adalah subject, NLB, non-linking verb, lalu adverb. Di sini adverb-nya boleh ada atau boleh tidak ada. Di sini adverb-nya. Yang kedua linking verb. Linking verb, jika kita lihat dari segi definisinya di sini, kata kerja intransitif yang membutuhkan pelengkap subjek, yakni complement of subject atau subjective of complement. Dengan WO-nya di sini adalah subjek LBCS, yakni LB linking verb, yakni CS. Oke, selanjutnya certain linking verb atau LB, dan biasanya disingkat dengan LB. Di sini mempunyai 4 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4.
Golongan satu di sini ada affair. Affair di sini dia memiliki arti atau makna yakni nampak. Apa? Nampak. Selanjutnya come. Come di sini artinya adalah menjadi. Lagi sekali, come di sini artinya menjadi. Oke, selanjutnya fall. Fall di sini dia tidak mempunyai arti atau makna. Lalu bagaimana solusinya? Biar kita mengetahui arti daripada fall ini, kita lihat CS-nya nanti. Oke, selanjutnya feel. Feel di sini artinya adalah merasa. Apa? Merasa. Selanjutnya get. Get di sini artinya menjadi. Menjadi. Oke, selanjutnya go. Go di sini artinya menjadi juga. Oke, get menjadi, go juga menjadi. Selanjutnya grow. Grow artinya di sini adalah menjadi juga, ya, menjadi. Get menjadi, go menjadi, grow juga menjadi. Selanjutnya keep. Keep di sini dia mempunyai makna atau arti di sini yakni tetap, ya, tetap. Selanjutnya smell. Smell di sini artinya berbau. Apa? Berbau atau baunya. Lagi sekali, smell di sini artinya berbau atau baunya. Oke, selanjutnya sound. Sound di sini memiliki arti yakni terdengar. Apa? Terdengar. Oke, selanjutnya stay. Stay di sini artinya tetap. Apa? Tetap. Oke, selanjutnya test atau test. Di sini artinya terasa. Apa? Terasa atau rasanya. Yang terakhir di sini artinya think. Apa? Think. Artinya berpikiran atau berprasangka. Lagi sekali, think di sini artinya berpikiran atau berprasangka. Oke, itulah makna atau arti daripada golongan satu. Yang selanjutnya di sini golongan 2. Golongan 2 di sini kosakata atau verbnya di sini atau linking verbnya yakni become, look, verb, remain, same dan turn. Dan di sini become di sini dia memiliki makna atau arti yakni menjadi. Oke, lagi sekali become di sini artinya menjadi. Oke, selanjutnya look. Look di sini dia mempunyai makna atau arti yakni tampak atau terlihat. Selanjutnya verb. Verb di sini maknanya atau artinya yakni terbukti. Apa? Terbukti. Selanjutnya remain. Remain di sini artinya yakni tetap. Apa? Tetap. Selanjutnya same. Same di sini artinya terlihat. Turn yang terakhir yakni turn. Turn di sini artinya menjadi. Get, go, grow. Di sini turn juga yang punya makna atau arti yakni menjadi. Oke, selanjutnya golongan 3. Golongan 3 di sini weight yakni artinya beratnya. Oke, selanjutnya be. Ini banyak sekali keluarga daripada be yakni is, and, are, was, were, being dan be. Oke, selanjutnya di sini kita cari CS daripada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Jika di sini ya, golongan 1 dia mempunyai CS yakni adjektif atau AP atau biasanya di sini disebut dengan adjektif DKK atau adjektif DKK itu artinya teman-temannya atau golongannya. Oke, itu golongan 1. Jika golongan 2 di sini dia mempunyai CS yakni adjektif atau adjective phrase atau noun, pronoun dan non phrase. Lagi sekali, golongan 2 ini dia mempunyai CS yakni adjektif atau adjective phrase atau noun, pronoun atau non phrase. Selanjutnya golongan 3. Golongan 3 di sini dia mempunyai CS yakni noun of,
measurement of weight. Lagi sekali, golongan 3 di sini CS-nya adalah noun of measurement of weight. Oke, itu golongan 3. Selanjutnya golongan 4. Golongan 4 di sini yakni CS-nya adjektif atau adjective phrase, noun atau pronoun atau non phrase, dan adverb, baik itu adverb of place atau adverb of time. Yang terakhir yakni PP, yakni prepositional phrase. Lagi sekali, golongan 4 di sini dia mempunyai CS. Yang pertama adjektif atau adjective phrase, noun atau non phrase atau pronoun, atau adverb di sini adverb of time atau adverb of place, dan yang terakhir adalah PP atau prepositional phrase. Oke. Selanjutnya di sini contoh di sini yang pertama, saya berlari ke pantai, saya merasa senang. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari soal yang pertama, yakni saya berlari ke pantai. Saya berlari ke pantai. Langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni berlari. Ya, oke, berlari. Oke, subjeknya di sini adalah saya. Apa? Saya. Saya berlari. Berarti ke pantai. Apakah ke pantai ini dia sebagai objek? Oke, saya berlari. Oke, saya berlari. Apakah ke pantai ini dia bisa sebagai objek? Kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya? Sebelum kita menentukan ke pantai ini dia bisa sebagai objek atau tidak, kita terlebih dahulu kita mencoba merubah atau mentranslate bagaimana bahasa Inggrisnya daripada saya berlari ke pantai ini. Oke, mulai dari saya yakni I. Oke, berlari yakni run. Oke, run. Oke, run. I run to the beach. I run to the beach. Okay. I run to the beach. Okay. Okay. I run to the beach. I run to the beach. Oke, tadi di sini sebagai kata kerja yakni run. Oke, I di sini dia sebagai subjek. To the beach ini merupakan rangkaian daripada PP. Apa? PP. Kenapa PP? Karena di sini menunjukkan bahwasanya to the beach ini adalah keterangan tempat. Apa? Keterangan tempat. Maka dia sebagai adverb. Apa? Adverb. Oke, adverb. Oke, selanjutnya di sini apa saja yang bisa dijadikan adverb? Yang bisa dijadikan adverb di sini adalah adverb itu sendiri, adverbial phrase, PP atau SC atau subclause. Jadi di sini I run to the beach, dia tidak mempunyai atau tidak memiliki objek. Maka ke pantai ini dia bukan objek, tetapi dia sebagai adverb. Apa? Adverb. Oke. Adverb.
Oke, subjek, verb, adverb. Maka I run to the beach ini dia tidak mempunyai objek. Selanjutnya di sini soal yang kedua, yakni saya merasa senang. Saya merasa senang. Langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Kira-kira di sini yang mana kata kerjanya dan yang mana subjeknya. Merasa senang. Saya merasa senang. Di sini subjeknya yakni I, yakni saya, dan verbnya di sini adalah merasa. Apakah senang di sini bisa sebagai objek? Oke, kita langsung saja. Tanda di sini adalah verb. Di sini subjek. Oke, kita tulis saja dulu di sini objek. Apakah senang ini dia bisa dijadikan sebagai objek atau tidak? Sekarang langkah selanjutnya kita mencoba merubah ke bahasa Inggris. Saya merasa senang ini yakni feel senang. Apa bahasa Inggrisnya senang? Senang yakni happy. Apa? Happy. Oke. yakni happy. I feel happy. Tadi di sini kata kerjanya yakni feel. Oke. Subjeknya yakni I. Dan happy. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini feel ini apakah tadi dia termasuk certain adjective atau LB atau tidak. Oke. Feel ini dia termasuk LB. Apa? LB. Jika dia LB atau linking verb, maka di depannya harus memiliki certain adjective atau CS. Di sini happy ini yakni adjective. Apa? Adjective. Oke, kelas katanya yakni adjective. Oke, di sini LB tadi CS-nya yakni adjective. Maka happy ini dia sebagai CS. Jadi di sini subjek, ini verb, yakni verb linking verb, yakni happy ini adalah CS. Dan dia di sini I feel happy feel ini merupakan intransitif atau tidak mempunyai atau memiliki objek. Oke. Lalu bagaimana dengan linking verb? Apa itu yang dimaksud dengan linking verb? Linking verb itu adalah kata kerja penghubung. Lagi sekali, linking verb itu adalah kata kerja penghubung. Oke, selanjutnya di sini I run to the beach. Oke, I feel happy. Dan di sini dia tidak mempunyai objek. Maka ini semua yang dimaksud dengan intransitif. Apa? Intransitif. Oke, selanjutnya di sini ada contoh, yakni yang pertama, Khalid is really calm. Yang kedua, he was a teacher. Yang ketiga, our class is at 7 o'clock. Yang keempat, we are here. Oke, biar lebih jelas kita langsung saja bahas soal yang pertama, yakni Khalid is really calm. Oke, seperti biasa langkah pertama yakni kita cari kata kerja terlebih dahulu, yakni Khalid is really calm. Oke, di sini kata kerjanya yakni is, oke. Dan Khalid di sini dia sebagai subjek. Apa? Dia sebagai subjek verb. Selanjutnya really calm ini merupakan CS. Oke, ini merupakan CS. Oke, bisakah really calm ini dia sebagai CS? Oke, di sini tentukan head dan modifier terlebih dahulu.
Di sini headnya yakni come, really dia sebagai modifier. Jadi really come ini merupakan rangkaian daripada AP. Apa? AP. Kenapa AP? Karena come ini merupakan kelas kata adjektif. Oke, adjektif. Sedangkan really di sini kelas katanya ini adverb. Adverb dia bisa menjelaskan atau menerangkan adjektif yakni come di sini, sehingga dia membentuk rangkaian daripada adjective phrase. Oke, adjective phrase dia bisa sebagai CS. Oke, CS. Dan seperti pembahasan sebelumnya, is ini merupakan rangkaian daripada is ini merupakan termasuk daripada certain linking verb. Oke, jadi linking verb yakni be, keluarga be is MR was were being ini merupakan keluarga daripada be, dan CS-nya di sana adalah noun pronoun atau adjective phrase PP dan SC. Dan di sini AP maka dia bisa sebagai CS, maka is ini merupakan LB yakni linking verb. Oke, ini yang pertama. Oke, selanjutnya soal yang kedua yakni he was a teacher. He was a teacher. Langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni was. Oke, subjeknya yakni he. Oke, subjek verb. A teacher dia merupakan rangkaian daripada NP. Oke. Apa itu NP? NP ini singkatan daripada non phrase. Non phrase. Kenapa non phrase? Karena di sini headnya yakni a teacher dan modifier yakni ini. Oke, sehingga A ini kelas katanya yakni adjektif, teacher ini adalah benda, maka dia bisa menjelaskan teacher ini. Maka dia merupakan rangkaian daripada non phrase yang disingkat dengan NP. Oke, dan di sini NP dia bisa sebagai CS. Oke, CS. Kenapa dia bisa jadi CS? Karena kita lihat di sini words ini merupakan linking verb atau LB, dan di depannya di sini adalah CS. Oke, dan LB atau CS-nya daripada B ini adalah noun atau adjektif atau PP atau SC. Oke. Ini yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga, our class is at 7 o'clock. At 7 o'clock. Di sini seperti biasa kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni is. Oke, dan subjeknya yakni our class. Oke, our class at 7 o'clock. At 7, at ini merupakan prep. Oke, prep, dan dia membutuhkan objek of prep berupa noun atau pronoun atau non phrase. Maka di sini 7 o'clock ini merupakan adverb of time. Karena di sini at 7 o'clock ini merupakan rangkaian daripada PP. Apa itu PP? PP ini adalah prepositional phrase, ya. Prepositional phrase, dan yang bisa dijadikan sebagai adverb di sini adalah PP, SC, adverb atau adverbial phrase. Oke, lagi sekali yang bisa dijadikan sebagai adverb adalah adverb itu sendiri, adverbial phrase atau SC yakni subclause, dan PP yakni prepositional phrase yakni
seperti ini. Maka di sini dia bisa jadikan sebagai adverb, dan at 7 o'clock ini merupakan adverb of time. Apa? Adverb of time. Oke. Selanjutnya we are here. We are here. Di sini langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni are. Oke, subjeknya yakni we. Oke, we. Subjek verb, dan here ini merupakan adverb. Oke, adverb. Oke, adverb. Oke, adverb. Di sini adverb, di sini juga adverb. Kita lihat di sini kata kerjanya yakni is. Is ini merupakan keluarga daripada be. Sedangkan be dia termasuk golongan daripada LB atau linking verb. Maka di sini is ini merupakan LB atau linking verb. Dan adverbnya di sini dia sebagai CS. Oke, dia sebagai CS. Oke, dan di sini juga are ini termasuk LB, linking verb. Sedangkan adverb di sini ya sebagai CS. Oke. Dan at 7 o'clock ini merupakan adverb of time, sedangkan here ini dinamakan adverb of place. Oke, lagi sekali, at 7 o'clock ini merupakan adverb of time, sedangkan here di sini dia merupakan adverb of place. Oke, selanjutnya di sini tentang semantic case. Semantic case di sini artinya yakni kandungan makna, dan di sini semantic case dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni dinamik, yang kedua statik. Dinamik atau dinamik di sini artinya, atau kalau dilihat dari segi definisinya, di sini adalah kata kerja yang mengandung makna aktivitas. Maksudnya di sini yang mengandung makna aktivitas adalah seperti run atau berlari, seperti sleep tidur, atau eat makan, cry menangis. Nah, itu yang dimaksud dengan makna aktivitas. Selanjutnya di sini statif. Statif maksudnya di sini kalau dilihat dari segi definisinya, kata kerja yang mengandung makna kondisi. Contohnya seperti misalkan forget, atau think, atau remember. Lagi sekali, dinamik ini contohnya seperti run, sleep, eat, atau cry. Sedangkan statif ini yakni kata kerja yang mengandung makna kondisi, contohnya seperti forget, atau remember, atau think. Oke, inilah yang dimaksud dengan semantic case, dinamik, dan statik. Oke, selanjutnya di sini ada sentence analysis. Di sini soalnya ada 4. Yang pertama, Arga gets crazy enough. Yang kedua, I had gotten much money. Yang ketiga, Tina was getting Arga back. Yang keempat, Arga first good boy. Oke, biar lebih jelas kita langsung saja bahas satu persatu, mulai dari Arga gets crazy enough. Oke, sentence analysis. Yang pertama, Arga gets crazy enough. Arga gets crazy enough. Langkah pertama, kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mencari subjeknya. Setelah kita menemukan subjek dan verb, baru kita kembali ke kata kerja, dan kita harus membahas di sini formnya, ya, formnya, functionnya, atau karakter verb itu seperti apa. Tentunya materi-materi yang pernah kita bahas atau yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, Arga gets crazy enough. Arga gets crazy enough. Oke, seperti biasa kita cari kata kerja. Di sini kata kerjanya yakni gets. Oke, gets. Dan subjeknya di sini adalah Arga. Apa? Arga.
Oke, di sini kita sudah menemukan subject verb atau verb subject. Maka di sini kita harus kembali ke kata kerja ini, yakni get. Dan di sini kita akan membahas fungsi, bentuk atau karakter daripada kata kerja itu seperti apa. Oke, get. Di sini get, kira-kira get ini form atau bentuknya AI, BI, PT, PP atau pres-PT. Artinya, apakah verb ini dia verb 1 atau bentuk kata kerja pertama atau penambahan S atau IS, atau verb 2 bentuk kata kerja kedua, atau verb 3 bentuk kata kerja ketiga, atau verb in. Oke. Get di sini adalah formnya atau bentuknya yakni AI. Oke, AI. Kenapa AI? Karena di sini ada penambahan S. Lagi sekali, karena di sini ada penambahan S. Jadi di sini AI, additional infinitive. Kenapa ditambah S? Karena di sini subjeknya dia orang ketiga tunggal. Jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka dia akan ditambahkan S atau IS. Oke, selanjutnya di sini kita menentukan function atau fungsi daripada kata kerja ini. Apakah auxiliary? Apakah ordinary? Oke, di sini gets ini satu-satunya kata kerja di sini. Arga gets crazy enough, maka gets ini dia ordinary. Disingkat dengan ORD. Apa? ORD. Yani ordinary. Oke, selanjutnya kita lihat karakter daripada verb ini. Oke, dari mana kita tahu karakter verb ini? Kita mengetahui karakter verb, kita harus melihat CS-nya terlebih dahulu, yakni crazy enough. Oke, kita kasih garis dulu. Oke, crazy enough. Crazy enough. Caranya adalah langkah pertama kita harus menentukan head dan modifier terlebih dahulu. Di sini headnya yakni crazy. Ini yang diterangkan. Oke. Ini yang diterangkan. Enough ini dia menerangkan. Apa? Menerangkan. Kenapa crazy enough atau kenapa modifiernya di sini dan kenapa headnya posisinya sebelum modifier? Crazy enough, khusus untuk enough, ketika dia memodifieri adjective atau kata sifat atau adverb kata keterangan, maka posisi enough ini setelah head atau setelah yang dia jelaskan atau yang ia modifieri. Misalkan seperti ini, crazy enough. Crazy kelas katanya yakni adjective. Apa? Adjective. Enough yakni adverb. Apa? Adverb. Oke. Adverb bisakah menerangkan adjektif yang ini? Oke. Adjektif bisa. Maka inilah yang dimaksud dengan rangkaian AP. Apa? AP. Apa itu AP? AP ini singkatan daripada adjective phrase. Lagi sekali, AP ini singkatan daripada adjective phrase. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan kelas kata atau rangkaian daripada crazy enough ini, maka dia bisa sebagai
CS. Oke, dia bisa sebagai CS. Jika dia sebagai CS, gets ini merupakan LB. Lagi sekali, gets ini termasuk golongan LB. Maka di sini LB. Karena gets ini termasuk golongan LB, maka CS-nya di sini yakni adjective phrase. Maka di sini get di sini artinya yakni menjadi. Apa? Menjadi. Oke. Di sini artinya menjadi. Menjadi. Oke. Menjadi. Berarti Arga menjadi cukup gila. Arga get crazy enough. Arga menjadi cukup gila. Selanjutnya soal nomor 2, yakni I had gotten much money. Seperti biasa, langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Langkah kedua, kita mencari subjek. Jika kita sudah menemukan verb dan subjek, maka kita harus kembali ke kata kerja terlebih dahulu. Kira-kira di sini yang mana yang bisa dijadikan verb dan yang mana yang bisa dijadikan subjek? Oke, di sini kata kerjanya yakni gotten, dan ini juga kata kerja, dan I ini dia sebagai subjek. Oke. I had gotten. Oke, kita sudah menemukan subjek verb. Kita kembali ke kata kerja gotten dan had ini. Oke, kita harus menentukan form, bentuk daripada kata kerja, dan fungsi daripada kata kerja. Oke, di sini gotten. Gotten, bentuk daripada kata kerja gotten ini adalah PP. Oke, PP. Kenapa PP? Karena di sini dia ada head. Karena head itu keluarga head, dia harus ketemu dengan kata kerja ketiga atau PP. Oke, PP. Oke, selanjutnya di sini head. Head di sini bentuknya yakni PT. Lagi sekali, head ini bentuk kata kerjanya yakni PT atau past tense. Bentuk kata kerja kedua. Oke, selanjutnya kita tentukan fungsi atau function daripada gotten dan had ini, yakni kata kerja. Gotten ini dia fungsinya sebagai verb ordinary, dan had ini dia auxiliary. Apa? Auxiliary dan ordinary. I had gotten. Oke. Selanjutnya kita cari rangkaian daripada much money ini, apakah dia bisa sebagai CS atau tidak bisa. Oke, kita kasih kurung, lalu kita tentukan head dan modifier. Di sini money ini dia sebagai head atau yang diterangkan, dan much ini dia sebagai modifier yang menerangkan. Oke. Selanjutnya kita cari kelas kata daripada money dan much. Money ini kelas katanya ini noun atau benda. Much ini yakni adjective. Apa? Adjective. Adjective bisakah menerangkan noun? Bisa. Maka ini yang dimaksud dengan rangkaian NP atau non phrase. Oke, NP. NP bisakah dia dijadikan CS? Oke, maka kira-kira gotten ini dia sebagai MB,
monotransitive verb, atau LB, atau LB atau linking verb. Monotransitive verb atau linking verb. Maka kita lihat much money ini. Much money, apakah dia sebagai DO? DO itu yakni direct object. Oke, direct object. Oke, lalu IO, apakah dia sebagai IO? Indirect object atau CS. Oke, CS. Oke, kita lihat di sini monotransitive verb. Monotransitive verb dia harus ketemu dengan direct object yang ini. Maka IO di sini IO yakni indirect object. Kalau ada IO pasti ada DO di depannya. Maka di sini IO yang di sini dia bukan jadi IO. Karena ada IO pasti ada DO. Selanjutnya CS, dan di sini dia bukan jadi CS karena dia non phrase. Maka di sini dia bukan LB tapi dia MB. Dan artinya di sini adalah mendapat. Apa? Artinya di sini yakni mendapat. Berarti mendapatkan uang. I had gotten much money. Saya mendapatkan banyak uang. Mendapat. Oke, mendapat. Saya mendapatkan banyak uang. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around.